banget hari ini saya bisa ngomong seperti ini karena kemarin-kemarin saya radang tenggorokan teman-teman. Jadi, hampir tidak bisa keluar gitu ya suaranya, tapi seneng banget sih sekarang bisa ketemu teman-teman semua di sini. Yuk teman-teman sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai ibadah ini dengan puji-pujian sukacita bagi Tuhan kita. Dengan berdiri, kita mau sama-sama katakan tegak terus megah. Haleluya. Tegak terus megah, haleluya, haleluya, dan tidak dapat tebak. Haleluya, haleluya, neraka menggeram, dan jagat pun gelap, salib takkan tetap, kan berdiri tegak. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Pendosa ditebus. Haleluya, haleluya, dengan darah kudus. Haleluya, haleluya, marilah menyembah di bawah salibnya. Tegaklah rumahku, rajamu agungkanlah. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu. Haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Saudara-saudara, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Trinitas beserta saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, kalau tadi kita udah singgung gitu ya, tema kita ada good life-nya gitu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih keren apa? Hidup yang baik gitu ya, atau hidup yang berkelimpahan. Tapi teman-teman seringkali kalau kita ngomongin hidup yang baik atau hidup yang berkelimpahan itu identik dengan apa sih? Coba. Nah, ya betul, kekayaan. Wah, rame juga nih yang jawab. Materi, terus apa? Iya uang, bener dong, kekayaan, materi, uang, sama aja dong Vincent. Pencapaian mungkin, jabatan yang makin naik ya kan, pekerjaan, pengakuan dari sekitar gitu ya, teman-teman sekitar, atau mungkin kenyamanan yang kita miliki. Tapi teman-teman di antara semuanya itu di tengah suara dunia ini yang menawarkan versi kebahagiaan yang menurut kita masing-masing tadi, hari ini kita mau diajak untuk mendengar satu suara gitu ya. Suara yang paling penting yaitu tentang suara gembala yang baik. Melalui Mazmur 23,
kita diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang setia. Dia menuntun, memelihara, bahkan menyertai kita di lembah kekelaman sekalipun. Hidup yang berkelimpahan yang Tuhan berikan itu bukan sekedar materi, teman-teman. Bukan sekedar yang tadi pencapaian kita, pengakuan, kenyamanan, tetapi tentang relasi kita dengan Tuhan, tentang hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, yang mau dipulihkan, dan tentang bagaimana hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Mari teman-teman, kita mau menyanyikan pujian dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti puji-pujian yang baru saja kita nyanyikan, firman Tuhan dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat ini sederhana ya teman-teman, tapi maknanya dalam banget. Ketika seperti seorang gembala gitu ya, yang mengenal setiap domba-dombanya, begitu juga Tuhan yang mengenal kita secara pribadi. Tuhan tahu persis teman-teman, yang baik untuk kita, yang sesuai dengan kita tuh apa gitu ya, bahkan sebelum kita mengatakannya. Tapi seberapa sering sih di dalam kehidupan kita justru kita mengabaikan kehendak Tuhan. Justru kita mengikuti keinginan kita sendiri. Yang bukan yang Tuhan anggap baik dan benar, tapi apa yang saya anggap baik dan benar. Kita seringkali tergoda dengan suara-suara lain gitu ya, bukan suara gembala yang baik tadi. Justru suara-suara lain ini menuntun kita menjauh dari jalan Tuhan. Ada kalanya teman-teman kita berpusat pada diri sendiri. Kita mengabaikan sesama, mengabaikan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tidak peka terhadap suara sang gembala itu. Ia menuntun kita ke dalam
hidup yang benar. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau dituntun olehnya? Seberapa sering sih kita malah menjauh dari tuntunannya? Mari teman-teman kita jujur untuk melihat hati kita secara pribadi. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, gembala kita itu bukan pribadi yang menjauh ketika kita tersesat. Justru ia datang, ia mencari, ia memanggil kita, dan ia justru rindu untuk kita kembali kepadanya. Dia mau menerima kita apa adanya, teman-teman. Jadi mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Dengan kerendahan hati kita mau mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dengan pujian jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita masuk ke dalam doa pribadi kita masing-masing. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau minta diampuni dan diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan segala kerapuhan kami. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan ketika kami seringkali tidak mendengar suara-Mu. Kami mengabaikan panggilan-Mu. Namun kami datang Tuhan pada saat ini. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami mau dipulihkan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dengan berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi.
Jangan kehendakku Bapa, namun kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan saudaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Sang Gembala yang baik bukan hanya menuntun, tetapi Dia juga memulihkan dan memberikan hidup yang baru bagi setiap kita yang datang kepadanya. Dengarkanlah berita sukacita dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu telah sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita ucapkan salam damai satu dengan yang lain. Kasih-Nya tidak berubah, pengampunannya nyata, dan anugerah-Nya selalu cukup bagi kita. Mari berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami roh-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu lah yang kami cari, ingin turut maksud-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Dengan tetap berdiri, saudara-saudara, maksud saya, mari kita bersiap untuk memperdengarkan Injil dan kita berdoa. Kami bersyukur atas perjalanan hidup kami selaku kawanan domba Tuhan, yang terus-menerus dijaga, dipelihara, namun juga dipimpin. Dan itu sebabnya di Minggu Paskah ini kami kembali memperdengarkan berita Injil-Mu, agar kami selalu dan semakin mengasihi Sang Gembala kami yang baik. Terangi kami dengan firman, dan kuatkan fondasi hidup kami dengan firman.
hingga hidup kami tetap beriman dengan menyatakan kasih Sang Gembala. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Gembala Agung kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan memperdengarkan Injil Tuhan mengikuti kesaksian penginjil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga 10. Ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ketika ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan. Kita berbahagia jika kita percaya dan memberlakukan firman Allah dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Good Shepherd, Good Life. Saya hendak mengawali perenungan kita, saudara-saudara, dengan mengingat sebuah film mungkin agak lama kali ya. Sekitar 10 atau 12 tahun silam. Dikisahkan ketika Ray Breslin, seorang konsultan penjara. Nah, kita mau lihat halaman berikutnya. Boleh halaman berikutnya? Mungkin di antara saudara pernah melihat, menonton, dan membaca narasinya. Escape Plan. Dia seorang konsultan penjara. Bagaimana sebuah penjara itu diyakini benar-benar aman. Tidak ada narapidana atau istilah di Indonesia warga binaan yang bisa kabur. Dan dia selalu mendapat tugas rahasia untuk menguji sistem keamanan penjara. Berulang kali dia berhasil. Dia dijebloskan sebagai narapidana, bisa keluar. Masuk lagi bisa keluar. Hingga dia mendapat sebuah kesempatan akhir. Ini ada sebuah penjara di mana? Pokoknya kamu akan lihat nanti. Dan benar, dia masuk dalam sebuah penjara di situ. Berikutnya boleh. Dan ternyata saudara-saudara, halo minta tolong berikutnya. Bisa enggak? Nah,
Dan ternyata penjara itu adalah penjara tengah laut. Dia nggak duga, dia nggak kira, apalagi bukan hanya untuk menguji sistem. Ternyata orang yang mempercayakan itu sengaja hendak membuat dirinya, riwayat hidupnya, kesempatan dirinya berakhir. Ini sebuah penjara yang mustahil. Sehingga dia berjuang, berpikir bagaimana caranya. Di dalam penjara tengah laut itu, Breslin berada di dalam sebuah penjara yang terdiri atas kaca. Semua bisa lihat. Tapi akhirnya dia tetap bisa keluar. Saya nak mengatakan, saudara, ketika dia bisa keluar, ketika dia bisa bebas, itu mengatakan ruang manapun ternyata bisa membuat diri kita keluar. Dan ruang manapun yang dijaga sebegitu kuat dan ketat bisa saja bobol, bisa dilewati, bisa membuat orang bebas. Hari ini melalui penginjil Yohanes, slide berikut, kita akan melihat sebuah kesaksian, minta tolong slide berikut. Nah, kita melihat kesaksian penginjil Yohanes yang mengajar dan menyapa kita bahwa Yesus mengajar sebuah pintu dan menyatakan diri sebagai pintu. Ternyata pintunya itu beda. Pintu yang kita kenal banyak jenisnya. Baik yang elektrik maupun manual, baik yang sliding maupun dengan sensor. Ada banyak jenis pintu. Kawanan domba, saudara, pada zaman Israel dulu bukanlah berada dalam sebuah kandang dalam bentuk kurungan, tetapi dalam bentuk tumpukan-tumpukan batu. Sehingga sebenarnya siapapun bisa masuk. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan, siapa yang bisa berjumpa dengan domba-domba itu, kalau dia tidak melalui pintu, dia bukan gembala. Karena gembala itu nggak pernah manjat. Gembala itu pasti melalui sebuah pintu. Dan orang yang memanjat dari tempat lain, statusnya pencuri dan perampok. Tujuannya bukan untuk memelihara, bukan untuk menjaga. Tetapi domba-domba itu diambil untuk dibinasakan. Untuk dibawa keluar dan selesai masa hidupnya. Tetapi gembala itu enggak gitu. Dia akan masuk melalui pintu, tetapi juga dia akan menjaga di depan pintu itu. Jadi pintunya cuma satu. Tujuannya untuk seleksi, untuk memelihara, untuk memeriksa domba-domba yang keluar. Jadi satu persatu dilihat di situ apakah ada yang luka, apakah ada yang kekurangan, apakah ada yang hilang, kan dihitung tuh apel 1, 2 dan seterusnya. Dan ketika gembala-gembala itu bertugas untuk menjaga, biasanya satu orang gembala dengan sengaja dia ada di depan pintu, dia tidur di situ, dan dia sungguh-sungguh harus berhadapan dengan hewan-hewan yang lain, binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Yang bisa saja mau masuk tetapi harus berhadapan dengan dirinya. Yesus menegaskan pengajaran ini, saudara, ketika Yesus menyadari bahwa kehadiran dan kehidupan seorang Kristen yang percaya kepada Kristus, itu dia berada dalam sebuah komunitas yang baru. Sebagai kawanan domba, dan Tuhan sendiri yang menjaga. Tuhan sendiri yang melindungi, tetapi juga Tuhan yang membatasi. Ada separasi di situ. Sehingga saudara,
Mereka memiliki identitas yang berbeda. Kalau saudara pernah lihat ada tulisan dilarang masuk atau private property, no trespassing, nah itu mengatakan ini pribadi loh, nggak semua orang bisa dan boleh masuk. Kalau di gereja itu termasuk properti pribadi atau tidak? Tidak, dalam perayaan-perayaan iman terbuka. Tapi dalam sebuah persidangan maupun ibadah kategorial itu berbeda, disesuaikan gitu. Nggak bisa semuanya langsung masuk. Yesus menegaskan bahwa ada sebuah pintu yang menjadi sebuah identitas dari komunitas kawanan domba itu. Kenapa? Aku sendiri yang jaga dan aku sendiri yang masuk melalui pintu. Jadi di satu pihak ada sebuah pintu, tetapi di lain pihak dia sendiri menjadi pintunya gitu. Kalau saudara lihat betapapun supermarket ditulis 24 jam, ada pintunya nggak? Ada. Loh katanya buka 24 jam. Tetapi pintu itu ada, bahkan ada kuncinya juga gitu. Kenapa? Karena di situ ada separasi. Area sini milik saya, di luar itu bukan punya saya. Yesus mengatakan kawanan domba, orang-orang percaya itu punya identitas karena dia berada di dalam. Saya yang jaga loh. Saya yang melindungi. Dan saya yang membatasi. Itu yang dapat kita lihat saudara di dalam Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Kita lanjut lagi slide-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, ia seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi Tuhan mengingatkan, mungkin saja ada orang yang bisa masuk. Domba-domba itu bisa nggak sih dicuri? Bisa. Tetapi tergantung dombanya. Dia mau mengikuti atau tidak. Dia mau mendengar atau tidak. Yesus mengatakan, kalau dalam hidup kawanan domba yang harus diingat adalah mereka telah dipisahkan. Ada separasi. Dengan yang di luar kandang dan dalam kandang. Dan mereka telah melewati sebuah proses seleksi. Percaya dan mengikut Tuhan, saudara, berarti menyadari ada sebuah komunitas yang unik, berbeda, dan ada sebuah komunitas yang telah membawa kita dalam sebuah seleksi. Orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah masuk mereka yang telah dipisahkan dan diseleksi oleh Tuhan. Istilah di dalam gereja itu disebut sebagai persekutuan orang kudus. Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Bagaimana bisa memelihara separasi dan seleksi yang telah terjadi di dalam diri kawanan domba? Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Nah, kita lanjut sekarang. Kita lihat. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi dia nggak segar to hear, tetapi to listen. Dia mendengar, listening, mendengarkan. Kenapa mereka mendengarkan? Karena ternyata gembala-gembala ini punya nama. Mereka memberikan nama kepada domba-dombanya itu. Bisa disebut dengan berbagai bentuk, dengan berbagai kata yang disukai oleh para gembala. Dan domba-domba itu tahu, itu nama saya. Itu mau mengatakan gembala-gembala itu mengenal mereka. Kalau mereka itu mengenal, itu berarti ada sebuah relasional dalam komunal. Ada relasinya. Karena itu ketika mereka kumpul selaku kawanan domba, enggak hanya kumpul sebagai sesama domba,
Tidak hanya ngumpul sebagai sesama orang Kristen, tetapi ada sebuah relasi. Apakah ada di antara rekan muda yang hadir saat ini, sejak datang dalam kebaktian pemuda sampai dengan saat ini nggak ada yang tegur, diem aja gitu, nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang tanya, bro dari mana gitu. Atau begitu datang ya palingnya cuma salam damai aja, itu karena perintah liturgi. Damai Tuhan besertamu, salaman. Tapi nggak pernah disapa hatinya. Komunal yang ada, kehidupan komunal yang ada di dalam kawanan domba itu menurut penginjil Yohanes ditegaskan oleh Yesus. Gembalanya bukan sembarangan, domba-dombanya juga bukan sembarangan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi mereka hadir dan hidup bersama dengan gembala dan dijaga. Nah, begitu mereka keluar, berjumpa dengan banyak hal, banyak orang, banyak kesempatan. Ternyata hati dari para domba itu tetap kepada gembala. Di sini mau menegaskan sebuah integritas, saudara. Integritas seorang Kristen, dia tidak hanya berada dalam spiritualitas rutinitas. Spiritualitas liturgis. Rutin itu artinya apa? Sebelum makan doa. Pokoknya doanya sama. Kami bersyukur, kami mengingat gitu. Walaupun begitu makanan gak enak kita marah gitu. Walaupun kita berdoa mengingat orang-orang miskin dan susah tapi kita gak pernah bantu. Nah itu rutin gitu. Pokoknya memang doa makan begitu. Terus apa lagi? Ya doa-doa yang lain. Misal kami para pendeta itu diingatkan jangan suka GR kalau dalam doa akhir kebaktian itu kami bersyukur atas firman Tuhan yang begitu indah. Wih, indah. Ya memang minggu depan juga di doa begitu juga. Udah berapa tahun dia doa gitu. Mau khotbahnya lama, mau khotbah di ngerti atau enggak, pokoknya begitu indah. Tetapi bagi kawanan domba, dia harus berintegritas. Dia bukan hanya takut, tunduk, dan takluk pada saat ada di dalam kandang. Tetapi begitu mereka beroleh kesempatan keluar, mereka juga harus tetap tertuju kepada gembala. Artinya kalau bersama-sama dengan gembala di luar kehidupan kita dalam ibadah, dalam gereja, nah kita tetap ikut tuh gembala itu ada di mana. Saat kita studi, saat kita bekerja, saat kita pacaran, saat kita mengambil keputusan, kita mendengarkan suara gembala baik itu. Yang terjadi seringnya apa? Kita minta gembala itu dengerin kita. Saya mau ini, harus dipenuhi. Saya minta itu, harus dituruti. Kata Yesus enggak gitu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dan itulah identifikasi dalam diri identitas gembala dan domba bersama Kristus. Sehingga dalam ayat 5 dan 6 Injil Yohanes pasal 10 tadi bisa kita sebut dengan sebuah judul film yang sempat populer. Ini komunitas domba agak lain. Bukan berarti dombanya semua kelainan gitu. Maksudnya dia punya keunikan. Dia punya ciri khas. Dia punya keistimewaan. Ketika ada gembala yang menjadi pintu, dan ketika ada gembala yang sungguh-sungguh menjaga dan mengasihi mereka. Cuma makanya di persoalan adalah Yohanes 10 ayat 6. Mereka tidak mengerti.
Di sini letak kegagalan, tetapi juga letak motivasi kita untuk bisa dan selalu belajar. Murid-murid Yesus kan pernah disampaikan pemberitaan tentang derita sengsara dan kematian ya. Pemberitahuan pertama, kedua, ketiga. Tetapi begitu peristiwa Paskah terjadi kan ternyata mereka nggak ingat. Bahkan di dalam salah satu narasi yang disampaikan oleh penginjil Lukas, dua orang yang berjalan menuju Emmaus, mereka nggak ingat. Sampai Yesus lagi hadir mengajarkan kitab suci. Mulai dari Musa dan kitab-kitab seterusnya diajarkan lagi. Demikian juga para perempuan dan juga murid Yesus yang lain yang harus kembali melihat. Melihat apa? Bukankah ia pernah mengatakan? Ya. Oh iya di situ. Nah ini hendak mengatakan kepada saudara dan saya, kalau gitu jadilah orang Kristen yang naik tingkat sedikit. Yang kita ingat, yang kita dalami, yang kita persaksikan, bahwa kita nih jadi orang Kristen bukan hari ini. Sudah puluhan tahun. Natalan sudah puluhan tahun. Paskahan sudah puluhan tahun. Enggak puluhan tahun banget lah. 10, 20, ada juga 30 kan gitu. Yang tadi dikatakan, masih ingat enggak komunitas kita? Kenal enggak gembala itu? Tetap ikuti tidak gembala itu? Dan Yesus menegaskan kembali saudara di dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 8. Kita lanjut lagi. Aku ini gembala yang berada di dalam pintu dan menjadi pintu itu sendiri. Betul-betul membatasi. Kok gitu banget jadi orang Kristen ada batasnya? Iya, ada batasnya. Batas ruang spiritualitas kita, batas moralitas kita. Batas itu bukan mengikat tangan dan kaki kita, mulut dan mata kita. Tetapi batas itu mau menjaga kita, melindungi kita. Dan dipelihara. Kalau diawasi bukan berarti dicari-cari kesalahannya. Tetapi mau ditolong. Jangan keluar lagi bahaya. Mari kita keluar. Situasi aman dan nyaman. Dan itulah membuat sang gembala itu menegaskan, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ada sih yang datang kepada domba-domba itu, tetapi mereka tidak pernah memberikan perlindungan, pertolongan, karena nggak ada batasannya. Boleh nggak korupsi? Oh nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Coba lihat liturgi minggu depan. Atau liturgi minggu lalu. Bahkan tahun-tahun lalu ada apa? Ada doa pengakuan dosa. Jadi ya kalau kita berdosa, kita tinggal ngaku. Setelah itu peace. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Dalam Kristus kau diampuni. Dalam Kristus kau diampuni. Damai Kristus bersama. Salaman. Clear kan? Clear dan kelar. Tetapi kawanan domba itu dia ada dalam sebuah batasan. Ada sebuah ukuran, ada sebuah standar, ada sebuah pedoman. Sehingga nggak bisa tuh yang namanya mengikuti diri kita. Yang namanya memberlakukan egosentrisme kita. Tetap bersama dengan sang gembala itu membatasi bukan berarti mengikat. Membatasi bukan berarti mengurangi. Membatasi bukan berarti menekan kita. Bebas, fun, senang, happy, silakan. Tetapi ingat, kita ada dalam satu ruang loh. Saya liatin loh. Saya ada bersama-sama dengan kamu.
Jangan pernah berpikir dulu atau yang itu, yang ini, tetapi lihat Sang Gembala yang menjadi pintu. Dan terakhir ayat 9 dan 10 dalam Yohanes pasal 10. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan dia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Jadi Tuhan tidak mengingatkan apa? Di tengah segala kebebasan dan batasan yang ada, jangan lihat dirimu, jangan lihat temanmu, jangan lihat kesempatanmu saja. Tapi lihat, ada aku yang beserta dengan kamu. Dulu tuh waktu ruang kebaktian kami itu masih lama di GKI Serang. Biasanya kebaktian remaja itu para remaja bareng sama keluarga. Nah, ayah dan ibu yang masuk ruang kebaktian umum, anak masuk kebaktian remaja. Tetapi mereka biasanya sengaja datang terlambat atau sebagian itu saat khotbah keluar. Ya entah ke toilet, entah ke kantin kan gitu. Itu gimana caranya? Nah, setelah bincang-bincang, kita ganti tempat mimbarnya. Jadi ruangannya persis seperti ini, pintu di sana. Jadi mimbarnya di belakang sana. Jadi saat di sini kan mau keluar kan lihat-lihatan gitu, nggak jadi. Begitu dikasih tahu kita mau mulai kan, mereka pilih masuk atau enggak. Nah, diganti tuh di situ. Sekarang sih pintunya bukan hanya ada di depan, dipakai aula penabur, jadi ada berapa pintu? Ada 2 pintu gitu. Ada banyak pilihan pintu. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita bersama dengan Sang Gembala itu hendak mengingatkan bahwa kalau Dia hadir, Dia lebih dari sekedar memelihara hidup kita. Tetapi ada sebuah perjalanan hidup yang membahagiakan, perjalanan hidup yang menyenangkan, dan perjalanan hidup yang akhirnya menjamin keabadian. Apa itu? Perjalanan keselamatan dan berkat. Itulah yang disebut dalam tema kita Good Shepherd, Good Life. Berkelimpahan. Maksudnya apa berkelimpahan? Apakah seperti air dalam gelas dituang terus sampai luber, tumpah gitu. Berkelimpahan itu artinya dia tidak pernah kehabisan. Dia selalu ada daya, ada kekuatan, ada energi. Dan ketika Yesus mengatakan akulah pintu, dia akan keluar masuk tuh melewati aku. Artinya benar-benar ini pintu. Jadi saya lihat sini. Saya nggak akan lewat yang lain. Meskipun katakanlah sekitar kita itu temboknya nggak sampai 1 meter. Saya mau beli di situ ada tukang makanan. Saya mau pergi ke situ karena Gojek, Gokar datang, lompat aja situ. Daripada lewat sini kan muter. Tidak. Kenapa? Karena saya mau pamit. Karena saya mau say hello, say goodbye, say thank you. Di situ ada gembala gitu. Yesus mengatakan ketika kamu menyadari komunitasmu, ketika kamu menyadari kehadiranku, maka kamu akan terus-menerus ada sebuah relasi. Jadi kalau dikatakan Yesus itu pintu, dia pintu kehidupan. Ketika kita membuka hari ini, kita membuka bersama Tuhan. Saya punya rencana ini Tuhan. Saya memiliki perasaan seperti ini Tuhan. Saya ada harapan ini. Demikian juga ketika kita menutup hari ini. Kita menutup bersama dengan Tuhan. Capek saya. Marah saya. Sedih saya. Senang sekali hari ini. Nah itu mau bicara tentang relasi. Kenapa kita ada sebuah relasional yang kuat dengan Tuhan?
Penginjil Yohanes menyebut di situ, karena sang pintu itu adalah sumber selamat dan berkat kita. Di situ tempat kita ngecas. Ada sebuah aliran energi di situ. Orang-orang yang mengawali hari dan mengakhiri hari dalam aktivitasnya bersama dengan sang gembala, itu akan beda. Kenapa beda? Dia ada sebuah energi, bukan hanya sebuah kuatnya, tetapi ada sebuah ketenangan, ada sebuah petunjuk di situ. Dan itulah yang dimaksud dengan berkelimpahan bersama dengan gembala itu. Atau mengikuti nyanyian kita tadi tuh, kalau saudara ingat ya, Mazmur 23. Itu kan disebut dalam nyanyian kita tadi tuh saudara-saudara. Tuhan adalah gembalaku. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menjadi gembala kita, saudara-saudara? Takkan kekurangan aku. Yang disebut takkan kekurangan itulah yang disebut sebagai berkelimpahan. Selalu ada, pasti ada, terus menerus ada. Sehingga perjalanan hidup kita bersama dengan Sang Gembala sebenarnya adalah perjalanan hidup kita untuk bisa menata dan meniti perjalanan spiritualitas kita harusnya meningkat. Nggak hanya jadi orang Kristen, ya tadi kalau dia makan dan minum doanya sama. Tapi respon dan prakteknya beda. Dia bersyukur, dapat makanannya basi. Siapa ini yang beli? Di mana? Dia berdoa, tapi dia tidak memperlakukan doanya. Tetapi kalau dia betul-betul hidup bersama dengan Sang Gembala, menyadari, saya ini ada nih dalam sebuah komunitas. Dan komunitas saya ini ada bersama dengan Kristus. Itu akan beda. Dan bedanya itu bukan berarti dia bersinar-sinar sendiri, yang lain kepanasan kita enggak, yang lain kehujanan kita enggak, tidak. Tetapi ada sebuah hikmat, ada sebuah pertimbangan yang akurat, ada sebuah hidup yang menjadi berkat. Itu kalau kita bersama dengan gembala kita. Kenapa gembala kita bisa menjadi pintu? Jawabnya adalah karena dia telah mati dan telah bangkit. Narasi yang disampaikan penginjil Yohanes melalui pasal 10 hendak menunjuk kepada karya dan pribadi Sang Gembala itu. Kalau saya ada di pintu dan kalau saya menjadi pintu, karena saya sudah menyerahkan semua kepada kalian, kawanan domba. Gembala mana yang telah menyerahkan semuanya kecuali Yesus sendiri? Dan ini kebahagiaan kita, hadir dan hidup bersama dengan gembala yang baik. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengirimkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari rekan-rekan terkasih, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur
untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami dan di dalam hidup kami bersama selaku pemuda GKI Samanhudi. Karena itu terangi kami selalu untuk dapat mensyukuri dan meyakini kehadiran Tuhan selaku gembala di dalam keseharian kami. Berkati keseharian kami dengan kekuatan dan kesehatan di dalam karir dan segala rencana dan cita-cita kami. Berkati rekan-rekan pemuda yang menjadi pengurus dari Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Berkati gerejamu GKI Samanhudi di dalam karya layan dan persekutuan beriman, agar hari demi hari mensyukuri kehidupan bersama dengan Sang Gembala yang baik. Kami mau berdoa untuk kerinduan kami, harapan kami di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan hidup pribadi kami, dan juga harapan membentuk keluarga. Terang kasih Tuhan menolong kami. Kami pun mengingat bagi bangsa dan negara kami di dalam menyikapi kondisi politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Terangi dengan hikmat-Mu kepala negara beserta seluruh aparatur negara. Berkati anak-anak Tuhan yang menjadi bagian selaku penyelenggara negara ini. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan keluarga kami bersama dengan para sahabat kami. Ketika kami mensyukuri atas anugerah Tuhan bagi rekan kami Vincent Manuel yang merayakan 1 tahun kasih karunia Tuhan yang baru. Kami pun mau berdoa bagi para sahabat kami yang kami ingat, kami sebut dalam doa-doa kami secara pribadi yang juga beroleh 1 tahun kasih karunia Tuhan yang baru. Mereka yang merayakan ulang tahun sepanjang pekan ini, Tuhan berkat-Mu beserta dengan mereka. Kami pun dukung doa bagi saudara-saudara kami yang tengah terbaring sakit. Di dalam keluarga mereka, orang tua, sahabat, karena usia lanjut maupun berbagai penyakit yang dideritanya. Di antaranya bersama dengan rekan Farel, kami mau berdoa bagi pemulihan pasca operasi opak dari sobat kami Farel. Tuhan memberkati sehingga kesembuhan dan hasil yang lebih baik, pemulihan dan kekuatan iman dari Tuhan boleh terjadi dan dialami. Kami berdoa menaikkan syafaat ini di dalam dan melalui Yesus, Tuhan dan Gembala kami. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan ataupun menggunakan QR Code. Dengan rela hatimu, janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
ucaplah syukur. Dengan bangkit berdiri, akan menyanyikan bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kelimpahan yang kami terima di dalam kehidupan kami Bapa. Kami membawa persembahan ini Tuhan yang telah Kau berikan pada kami. Kami membawa sedikit persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Kau yang mau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Bapa, Kau juga yang mau memberkati kehidupan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Darahnya selamatkanku, kuasanya pulihkanku. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Teman-teman, hari ini kita diingatkan bahwa hidup berkelimpahan itu bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita ikuti. Yesus adalah Sang Gembala yang memanggil kita. Dia mau menuntun kita dan dia mau kita mengenali suaranya supaya kita bisa jadi saluran berkat. Jangan khawatir teman-teman, karena ia menjaga dan ia menuntun bahkan di setiap musim kehidupan kita, baik kita tenang maupun dalam lembah gelap. Mari kita bersama meresponi kasih Sang Gembala Tuhan kita dengan hati yang penuh syukur dan berkomitmen untuk terus mengikutinya dalam kehidupan kita. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di
dikatakan di jalan maut kelam sekalipun kita tidak takut, karena Tuhanlah yang menuntun dan menjaga kita. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku, itu Tuhan. Oh Gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini Dan dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan yang menyertai perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman silakan duduk dan bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu, teman-teman semuanya. Oke, kita ada beberapa pengumuman. Oke, ada yang baru pertama kali hadir mungkin hari ini. Rekan-rekan, apa semuanya wajah lama aja? Kayaknya iya ya. Nggak ada yang baru ya. Semua udah rajin datang ya. Oke deh kalau gitu. Mungkin sampai ketemu lagi minggu depan gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita mau mengucapkan happy birthday untuk Vincent. Diucapin ya teman-teman, happy birthday Vincent yang berulang tahun tanggal 24 April kemarin. Selanjutnya kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayan hari ini dengan Pendeta Beni Halim dari GKI Serang. Terima kasih Pak Beni untuk pelayanannya hari ini. Ibu Penatua Sally, lalu PL ada saya, Sisil, singer ada Valerie dan Riu, pemusik kita ada Madeline, multimedia di belakang ada Zerlin, publikasi Kak Erna, operator Andrew, Asher, ada Mariana Sontani dan Linda. Terima kasih ya rekan-rekan untuk pelayanannya hari ini. Nah, minggu depan kita masih ada kebaktian lagi, ibadah pemuda di sini dengan tema berani beriman. Berani beriman. Dia akan dilayankan oleh Pendeta Christina Si Mare-Mare di tempat dan jam yang sama ya, rekan-rekan. Minggu depan pelayannya ada, mungkin boleh di next? Iya, Penatua Carolina N. Angka, PL-nya ada Alvin, singernya Bianda Benedik, pemusiknya ada Daniel, multimedia Gabriela, publikasinya Mario, operator Riu, dan Asher, Regita, dan Daniel M. Beda Daniel ya sama pemusiknya. Oke, selamat persiapan ya teman-teman yang melayani minggu depan.
Oke, selanjutnya kita ada badminton bareng nih, teman-teman di tanggal 10 Mei. 10 Mei itu berarti 2 minggu lagi ya. Itu ada di lapangan SMPK 2, jadi buat teman-teman yang mau join badminton, boleh silakan hubungi contact person-nya ya, ada Nathan ataupun, Kak Yogi. Oke, selanjutnya Jambret awareness, wow. Jadi teman-teman, di minggu ini kita akan belajar, pola perilaku jambret ya, yang ada di depan, karena suruh recognizing jambret behaviors gitu. Jadi mungkin ini, guideline 101 jadi jambret. Tapi enggak ya teman-teman, sebenarnya kita di sini mau mengingatkan buat teman-teman semua hati-hati, karena sudah banyak kejadian gitu ya di depan, mungkin di area, sekitar gereja kita gitu, di pinggir jalan raya. Jadi boleh tolong diperhatikan, jangan kalau lagi jalan di pinggir itu main HP, kalau jalan mah gandeng tangan orang gitu ya, genggam tangan orang, jangan pegang HP, maksudnya gitu. Ya kan? Nah, terus di situ suruh genggam kuat tas atau barang bawaan, dihimbau jangan menggunakan perhiasan, bukan emas pun harus waspada. Kalau kata Made kemarin kalau mas-mas Jawa boleh digandeng, digenggam erat katanya gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya, mungkin yang punya kalung gitu apalagi bisa ditarik, tasnya jangan ditaruh di pundak aja gitu kalau yang cewek-cewek, yang cowok-cowok juga HP, dompet, jangan taruh di kantong sini juga loh teman-teman, kemarin ada kejadian langsung diambil juga gitu. Jadi hati-hati ya, saling jaga kalau berpergian bersama, kalau teman-teman lagi ramean, diingetin gitu temannya satu sama lain atau mungkin langsung digandeng aja gitu ya tangannya, diperhatiin sekitarnya gimana. Hati-hati ya, teman-teman ini boleh diinfoin juga ke rekan-rekan yang lain, keluarga yang lain, mungkin mama papa juga diingetin. Oke, selanjutnya KP board game. Jadi setelah ibadah ini kita akan bermain gitu ya di tempat ini, bermain beberapa permainan. Sebenarnya tadi Alvin udah kasih contekan ke saya, cuman HP-nya di situ Vin. Jadi mainannya apa aja ya Vin? Ada apa? Bukan Lazarus, Hitler. Kok Lazarus sih? Iya Hitler lah. Terus apa lagi tuh Kak di belakang? Survival Island lah. Terus ada main kartu remi apa? Salboter, domino, oke. Apa? Dixit, Dixit. Saya juga nggak tahu teman-teman itu permainan apa, tapi ada game masternya katanya. Jadi nanti akan ada yang mandu cara bermainnya. Jadi stay di sini karena kita akan langsung bermain gitu ya, board game. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini mungkin ada yang mau pengumuman dari Ci Agnes ya? Silakan Ci. Oke teman-teman, semoga belum bosan aku ngomongin ini tiap minggu. Jadi di hari Jumat depan, udah mendekati harinya, kita ada youth camp gitu ya dari KPKJU. Jadi youth camp ini mau ngajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang baik gitu ya buat calon masa depan kita, asik. Sama nanti kita akan diperlengkapi sama banyak hal gitu karena dari sisi psikologisnya gitu kita akan persiapin diri kita dulu, baru nanti kita ada juga dari segi finansial nih gitu. Jadi kita akan belajar gimana sih caranya kita bisa mengelola keuangan, dari segi kesehatannya juga ada gitu ya. Kalau teman-teman kenal itu ada beberapa influencer ya gitu, ada psikolog, terus habis itu ada Samuel Ray dan Claudia juga gitu yang sebagai karir and financial gitu. Lalu juga ada dari sisi kedokterannya juga dan ada dari segi color analis. Kalau misalnya teman-teman walaupun ini kayak temanya pasangan tapi kalau teman-teman yang masih single nggak apa-apa buat ikutan gitu karena di sini kita akan belajar justru dari saat diri kita masih sendiri pun sampai saat ini kita udah ada pasangan pun itu kita bisa belajar bareng-bareng untuk mempersiapkan kita ke langkah berikutnya. Itu aja mungkin kalau teman-teman mau daftar masih bisa daftar gitu ya sampai tanggal 28 kita open terakhir untuk pendaftarannya dan nanti kita akan berangkat bareng-bareng gitu. Nanti titik kumpulnya ini akan di Smak 1 di Tanjung Duren gitu. Itu aja mungkin, thank you. Oke, terima kasih Agnes. Nah ini ada harganya ya. Kalau satu tiket
380.000, kalau 2 tiket 380. Oh, tiket keduanya diskon, Gengs. Jadi mending bawa, nanti tiket ketiga juga lebih diskon lagi harusnya. Nanti bisa ditanya ya ke Ci Agnes. Heeh. Oke, selanjutnya T-shirt pre-order ini masih youth camp juga ya? Berarti oh yaudah kalau jualan saya aja ya Ci ya. Yuk teman-teman boleh dibeli, ini ada tiketnya, ada T-shirtnya. Pre-order ini bisa dapat diskon 10%, bener gak? Kalau beli T-shirt dapat pasangan, teman-teman. Jadi boleh di-order ya. Ini limited premium edition gitu. Jadi kalau daftar youth camp-nya dapat 10 only for 15 T-shirt doang udah habis dong ya Ci kalau 15 ya. Dengar-dengar kemarin 1.000 yang udah daftar ya. Heeh. Jadi udah rame, siapa tahu jodohnya di youth camp ini, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini ada Lighthouse Project. Katanya sih, ada Kiara, benar. Kiara yang mau bercerita. Lagi overthinking ya Ki ya? Oh, bukan, Oh, bukan. enggak. Ya, buat teman-teman, para pemuda, jadi Lighthouse Project kita akan kembali lagi di bulan depan. Jadi dengan tema apa? Overthinking Generation. Nah, buat teman-teman yang merasa relate nih dengan konten overthinking di tengah ekonomi ya yang saat ini sedang bergejolak atau saham-sahamnya yang lagi pada merah gitu ya, atau yang masih berpikir kenapa ya belum dapat pasangan, boleh banget nih ikut Lighthouse Project. Harusnya ada poster tanggalnya ini tanggalnya ada di 17 Mei, jadi setelah KP langsung aja boleh ikutan, terbuka untuk semua warga KP di sini. Nanti akan dibawakan oleh Ko Indra, tentunya ini adalah pakar di bidangnya psikolog ya, jadi teman-teman boleh bertanya apapun dan berdiskusi. Dan ini sistemnya adalah mungkin seperti Q&A gitu, jadi nanti teman-teman bisa bertanya sebanyak mungkin, atau mau sesi langsung dengan Ko Indra juga bisa. Balik lagi ke QR ya. Halo, boleh Balik balik ke ke slide QR ya? sebelumnya. Slide sebelumnya Iya. dong. Nah, sebelum itu mau minta tolong juga untuk teman-teman mengisi QR dulu. Kenapa? Karena ini semacam surveinya yang akan kita bahas nanti, dan juga teman-teman boleh mengisi pertanyaan apa sih yang mau ditanyakan selama sesi. Jadi nanti bisa diprioritaskan untuk dijawab pertanyaannya. Boleh di-scan dulu kalau misalnya tertarik untuk ikut. Jangan lupa ya di-save tanggal 17 Mei. Thank you. Baik, terima kasih Kiara. Oke, begitu aja teman-teman pengumuman untuk hari ini. Jangan lupa diikuti ya setiap program-programnya. Selamat hari Minggu semuanya.